Walu 10 11 12 oke. 12. Mati ngisor. Jadi ini dilihat di dalamnya seperti ini. Nah. Ini dalamnya seperti ini. Ini rusak ini. Makanya dia tidak sempat sampai tua. Kalaupun tua ini dimakan, tidak enak. Untuk matang juga sulit. Jadi ini sudah masuk ke dalam buah-buahnya. Ini adalah layu fusarium. Jadi seperti ini. Ada rumah-rumah dari patogen. Jadi itu adalah rumah-rumah dari patogen jahat. Nah ini bisa dilihat. Jadi ini saya garis bawahi dua penyakit. Satu layu fusarium, dua layu bakteri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel ini. Semoga hari ini Anda semua dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang apapun. Semoga hari ini Anda semua dalam kondisi prima menjalani aktivitas Anda sehari-hari. Dan semoga hari ini keberkahan hidup selalu ada dalam kehidupan Anda, selalu mendapat pertolongan hidayah inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin. Oke sahabat petani pisang di seluruh Nusantara, hari ini kita akan mereview. Jadi kita akan melihat pisang Ambon kuning yang terkena penyakit layu fusarium. Jadi perlu digarisbawahi, dari video-video saya yang banyak itu membahas layu fusarium kurang lebih ada 20 video. Dan mungkin ini adalah video yang ke-21 atau ke-30. Pokoknya saya pernah membahas masalah penyakit dan penanganannya sudah sangat banyak, tetapi tetap saja pertanyaan banyak. Nah, dari berbagai jenis pisang itu yang paling rawan terkena layu fusarium, pertama gepok, kedua Ambon, ketiga Raja Bulu. Nah, untuk pisang-pisang lain itu sangat istilahnya agak mempunyai kekuatan. Jadi untuk tiga pisang ini dia itu sangat rentan terkena penyakit layu fusarium. Nah, layu fusarium itu apa toh? Jadi sebelum kita mengulas layu fusarium itu adalah jamur. Jadi jamur apa? Jamur yang disebabkan oleh pH drop. Jadi kelembapan tanah yang ada di area perbonggolan pisang itu kalau terlalu lembab nanti akan pH drop. pH drop berapa? Di 4 ke bawah. Jadi setelah pH drop itu akan menjadi sarang jamur. Nah, jamur ini yang dinamakan jamur fusarium yang menyerang area perbonggolan nanti akan naik ke pisang. Nah, di sini akan menimbulkan penyakit pertama, daunnya pertama itu menguning.
menguning dan sangat cepat, ke atas ke atas ke atas. Nah, biasanya pisang yang terkena layu fusarium itu kekuatannya cuma 2 minggu sampai 1 bulan dia langsung roboh atau sudah rusak. Nah, yang perlu diwaspadai untuk pencegahan layu fusarium pertama adalah, ini berdasarkan pengalaman saya, pengurangan anakan. Jadi anakan tidak usah banyak-banyak. Jadi kita tidak usah eman, tidak usah di situ istilahnya, wah ini anakannya banyak, harus kita potong, harus kita kurangi. Karena apa? Itu bertujuan satu, agar area dari perbonggolan itu, nutrisi, oksigen dan lain sebagainya bisa terpenuhi. Nah, saya beribaratkan semisal di sini, di dalam suatu ruangan, rumah atau kamar, itu kalau diisi orang 10, otomatis udaranya akan pengap. Lah, tanaman juga seperti itu. Jadi pencegahan yang pertama, berdasarkan pengalaman saya, kurangi anakan sebanyak-banyaknya. Dalam arti anakan jangan diloskan, jangan terlalu banyak. Walaupun kita eman, walaupun kita merasa sayang, tapi wajib kita untuk memotong. Yang kedua adalah area perbonggolan harus steril dari suket. Tujuan apa? Agar sinar matahari itu bisa masuk. Jadi sinar matahari itu masuk ke area perbonggolan, akhirnya bisa mencegah layu fusarium. Jadi faktor pengalaman saya yang pertama adalah pengurangan anak, yang kedua adalah kurangnya sinar matahari di area perbonggolan yang mengakibatkan pada waktu kelembapan tinggi dia itu lama untuk menjadi kering. Jadi area perbonggolan tetap kering dan di situ akibatnya menjadi sarang jamur karena apa? pH drop. Jadi faktor-faktor layu fusarium yang jelas itu. Nah, biasanya terjadi pada waktu apa? Waktu kelembapan, pergantian musim. Jadi pergantian musim itu tanaman pisang itu rawan penyakit. Jadi pisang akan kaget dari musim panas ke hujan atau hujan ke panas. Dia biasanya itu akan banyak terjadi penyakit-penyakit. Lah, contohnya ini kemarin 5 dihidupkan, hasilnya hari ini seperti ini, rusak, terkena layu fusarium. Jadi bisa dilihat, nah, ini di belakang saya, itu kemarin sudah saya upload 1 rumpun 5. Dengan berbagai perawatan, tetap saja kita sulit untuk bisa mengendalikan layu fusarium. Jadi menurut saya, sebelum Anda menanam, harus paham karakter dari ambon kuning. Yang salah satunya adalah dia tidak begitu suka kelembapan di area perbonggolan, pengurangan anakan. Nah, pencegahannya bagaimana? Pencegahannya ya anakan dikurangi, terus area perbonggolan harus bersih dari rumput-rumput, terus terkena sinar matahari. Nah, terus kalau sudah terkena bagaimana? Kita buatkan video yang lain. Jadi kita di sini hanya membahas penyebab terkena layu fusarium. Nah, sudah jelas kan? Bisa kita lihat di belakang saya. Oke, kita lihat. Jadi ini dilihat di dalamnya seperti ini. Nah, ini dalamnya seperti ini. Ini rusak ini. Makanya dia tidak sempat sampai tua. Kalaupun tua ini dimakan, tidak enak. Untuk matang juga sulit. Jadi ini sudah masuk ke dalam buah-buahnya. Ini adalah layu fusarium. Jadi seperti ini. Nah, kita lihat di area perbonggolan. Ini akibat lembab dari pembuangan air dari kamar mandi ini. Jadi ini lembab. Terus akhirnya kelembapan ini kurang terkontrol dari banyaknya anakan dan banyaknya yang dihidupkan. Akhirnya timbul penyakit-penyakit termasuk layu fusarium. Tapi kalau setelah saya amati, ini tidak hanya layu fusarium, tapi ada layu bakteri. Terlihat dari ada rumah-rumah dari pantogen. Jadi itu adalah rumah-rumah dari pantogen jahat. Nah, ini bisa dilihat. Jadi ini saya garis bawahi 2 penyakit. 1 layu fusarium, 2 layu bakteri. Jadi sudah parah ini. Nah, untuk anakannya kalau seperti ini dipindah akan tetap terjangkit karena masih tetap dalam satu area perbonggolan.
Jadi yang bagus area seperti ini kita bongkar, kita bakar tempatnya agar penyakit itu tidak menyebar kemana-mana. Oke, sahabat petani pisang di seluruh Nusantara, semoga ini bisa menjadi tambahan masukan atau setidaknya menjadi suatu tolak ukur apabila kita mau melakukan penanaman pisang Ambon kuning. Jadi kita harus benar-benar memahami karakter dari tanaman itu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih telah melihat video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di kolom komentar. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo petani pisang Nusantara.